Shalom, renungan hari ini. Hati-hati dengan ajaran sesat. Bacaan Alkitab terambil di dalam Titus pasal 1 ayat 16. Beginilah firman Tuhan. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Dalam bagian ini kita belajar dari seorang Titus yang merupakan seorang non-Yahudi yang kemudian percaya Tuhan, dan setelah itu ia memberi dirinya untuk melayani bersama-sama dengan Paulus. Ternyata pelayanan yang dihadapi oleh Titus tidaklah mudah. Mengapa? Karena pelayanan yang dia harus hadapi adalah menghadapi ajaran-ajaran yang sesat, yaitu di dalam jemaat di Korintus. Kita tahu bahwa jemaat Korintus adalah jemaat yang begitu luar biasa, begitu banyak orang-orang pintar, orang-orang hebat, tetapi sangat disayangkan. Orang-orang yang pintar itu bukan justru semakin mengasihi Tuhan, tetapi justru karena kepintaran mereka lah mereka menimbulkan banyak sekali ajaran-ajaran sesat. Ada istilah yang mengatakan musuh dalam selimut. Dan ini bisa disebutkan juga istilah yang tepat bagi pengajar yang memberikan ajaran sesat di jemaat di Korintus. Mengapa? Karena sesungguhnya mereka tidak lain adalah orang yang hidup atau yang ada di tengah-tengah jemaat di Korintus pada saat itu. Mereka memberikan begitu banyak ajaran-ajaran yang salah, ajaran-ajaran yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Mengapa? Karena mereka memiliki motivasi tersendiri supaya mereka bisa terkenal atau supaya mereka bisa lebih dihargai. Oleh karena itu mereka membuat satu kekacauan, yaitu memberikan ajaran sesat supaya setiap jemaat-jemaat di Korintus ini mengikut mereka, bukan mengikut Tuhan. Oleh karena itu Paulus mengingatkan Titus supaya ia benar-benar harus mencari dan menegur orang-orang yang memberi pengajaran ini, karena itu sangat-sangat berbahaya dan bisa merusak satu persekutuan jemaat Tuhan. Di masa sekarang juga kita tahu bahwa ajaran sesat bukanlah sesuatu ajaran yang mudah untuk kita lawan. Tetapi ajaran sesat bukan hanya muncul di masa sekarang, bahkan di masa-masa dulu pun sudah ada. Maka sebagai orang Kristen, apa yang harus kita lakukan untuk bisa menghadapi mereka? Sama seperti Titus, bagaimana ia bisa menghadapi orang-orang yang memiliki pendidikan mungkin, yang memiliki pemikiran yang luas. Tetapi Titus bisa melakukan itu karena pemahaman firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus, dan juga ia setia membaca firman Tuhan. Tidak ada jalan lain untuk bisa melawan kesesatan selain dengan berpegang kepada firman Tuhan itu sendiri. Bila kita tidak berpegang kepada firman, lalu bagaimana kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah? Bila hidup kita tidak dilandaskan dengan kebenaran, lalu bagaimana kita mengetahui bahwa saat ini pun kita sedang disesatkan? Marilah kita terus belajar kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya ketika kita datang ke gereja, tetapi setiap hari mari kita sungguh-sungguh membaca firman Tuhan, mempelajarinya, menggumulinya, dan bahkan ketika kita tidak memahami, mari datang kepada setiap hamba Tuhan agar kita bisa mengerti apa kebenaran firman Tuhan. Baiklah kita menjadi orang-orang yang bijak supaya kita bisa membedakan mana ajaran yang benar, mana ajaran yang salah. Ajaran yang benar sudah pasti adalah ajaran yang mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Tidak ada yang lain. Di luar daripada itu, maka semua ajarannya adalah salah. Karena hanya kebenaran dan ajaran Injil adalah kebenaran yang sejati. Biarlah Tuhan memberkati kita senantiasa. Amin.